Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau menceritakan kisah tentang seorang wanita yang tega habisi nyawa suami sendiri demi harta warisannya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. What do you think happened to Jay? What would be your best guess right now? I have no idea. None whatsoever. We were just going to go over some of the items. We'd like to know where the rest of Jay is. Oh, God. Okay. Oh, no. And I think you know. I don't believe you just did that. I don't just did that. You're going to go to jail tonight for credit card fraud merger. Di usianya yang ke-18 tahun, Marjorie divonis kalau dia tidak dapat memiliki anak. Jadi dia membuat keputusan pada saat itu untuk menikmati hidupnya saja. Dia menari, bepergian, bekerja keras, bersenang-senang, dan menjalani beberapa kali pernikahan. Di usianya yang ke-35 tahun, dia sudah menikah sebanyak 7 kali, dan dia masih memimpikan untuk bisa bertemu dengan pangeran tampannya suatu hari nanti. Namun di sela-sela pencarian pangerannya itu, Marjorie memilih untuk bekerja sebagai seorang penari telanjang. Tetapi ternyata di salah satu pertunjukannya itulah, Marjorie bertemu salah satu pelanggan tetapnya, yaitu seorang pria berusia 26 tahun yang ramah dan lucu bernama Jay Orbin. Jay tertarik dengan Marjorie dan mengajaknya untuk berkencan. Dan Marjorie setuju untuk berkencan dengan Jay. Status ekonomi Jay saat itu masih naik turun. Dan Marjorie menginginkan kehidupan yang lebih glamor. Akhirnya Marjorie memutuskan untuk meninggalkan Jay dan pulang ke Florida. Dan dia berhubungan kembali dengan seorang pria yang menjadi tiketnya untuk bisa hidup mewah. Yang juga merupakan bos dari klub tari telanjang di mana dia bekerja. Namun lama-kelamaan Marjorie sendiri tidak kuat menghadapi kekasihnya yang matanya jelalatan dengan banyak pekerja wanitanya. Marjorie pun memutuskan hubungan itu dan pindah ke Las Vegas. Di tahun 1993, seorang salesman keliling dari kota Phoenix menelpon Marjorie. Dia adalah Jay Orbin, pria yang terakhir kali dilihatnya 10 tahun yang lalu. Jay mengatakan kalau dia sedang melewati Vegas dan melihat billboard dengan foto Marjorie di sana. Dan dia pun memutuskan untuk menelpon dan mengajaknya minum. Mereka menghabiskan sepanjang malam berbincang dan minum-minum. Keesokan harinya Jay kembali ke Phoenix, tetapi hubungan mereka itu berlanjut. Hubungan mereka berlanjut menjadi serius dan Jay membicarakan keinginannya untuk memiliki anak. Saat dia mengetahui kalau Marjorie tidak bisa memiliki anak, dia menawarkan untuk membayar perawatan kesuburan jika Marjorie mau menikah dengannya dan pindah ke Phoenix. Tetapi ibu Jay, Joanne Orbin, tidak yakin bahwa ini adalah gadis yang tepat untuk putranya. Pasangan itu akhirnya menikah di Las Vegas, dan walaupun kesusahan menjalani program bayi tabung, akhirnya Marjorie bisa melahirkan seorang putra yang mereka beri nama Noah. Saat itu, Jay sudah menjadi seorang jutawan yang memiliki bisnis perhiasan dan seni yang sukses. Dia tinggal di kota Phoenix, Arizona. Pada bulan September 2004, Jay melakukan perjalanan dari Florida ke rumahnya di Phoenix. Catatan telepon dan kartu kreditnya menunjukkan kalau dia telah sampai di rumah pada tanggal 8 September. Dan itu adalah terakhir kalinya orang melihat atau mendengar kabar dari Jay. Jay Orbin menghilang sebelum ulang tahunnya yang ke-45. Teman-teman dan keluarganya tidak akan mengetahui kepergiannya selama berhari-hari. Istrinya Marjorie akhirnya melaporkan kehilangannya pada tanggal 22 September, hampir 2 minggu setelah dia menghilang. Polisi melakukan penyelidikan atas hilangnya Jay, tetapi tidak ada petunjuk tentang keberadaannya. Kemudian pada tanggal 23 Oktober, seorang pria tunawisma menemukan bungkusan sampah terbungkus galon plastik di gurun pinggiran Phoenix. Dia membuka bungkusan itu dan menemukan potongan tubuh seorang pria di dalamnya.
pria tunawisma itu melapor ke polisi dan mereka datang untuk menemukan tubuh tanpa kepala, tanpa kaki, di mana organ dalam dan usus juga hilang. Dan sisa-sisa tubuh itu akhirnya berhasil diidentifikasi sebagai milik Jay Orbin. Polisi menduga kalau tubuhnya dibekukan setelah kematian dan gergaji listrik digunakan untuk memotong sisa-sisanya. Polisi tidak pernah menemukan bagian lain dari tubuhnya Jay. Marjorie dipanggil untuk penyelidikan dan diketahui kalau pasangan itu sebenarnya sudah bercerai pada tahun 1998 karena alasan bisnis. Tetapi Marjorie bersikeras bahwa mereka masih hidup bersama sebagai suami istri. Marjorie mengatakan bahwa suaminya itu kembali dari perjalanan bisnis dari Florida, tetapi pergi lagi setelah kunjungan singkat. Tetapi ibunya Jay mengklaim bahwa panggilan teleponnya dengan Jay bertentangan dengan pernyataan Marjorie. Saat itu Jay mengatakan kepadanya bahwa dia berencana untuk merayakan ulang tahunnya bersama dan telah berjanji untuk menelpon kembali. Melalui penyelidikan mereka, pihak berwenang memperhatikan bahwa beberapa hari setelah hilangnya Jay, Marjorie terus-menerus menjual semua aset mantan suaminya dan menghabiskan limit kartu kreditnya Jay, meskipun dia sudah tidak punya hak untuk menggunakan kartu kredit itu. Dari kematian mantan suaminya, Marjorie akan mewarisi hampir $1 juta dari berbagai polis asuransi jiwa. Polisi meyakini kalau pembunuhan Jay itu bermotif finansial. Polisi juga menemukan bahwa Marjorie berselingkuh dengan banyak orang, termasuk satu dengan seorang pria bernama Larry Weisberg yang dimulai beberapa bulan sebelum pembunuhan mantan suaminya itu. Tindakan Marjorie di mana dia tidak mau membantu polisi dalam kasus ini dan perilakunya yang tampaknya tidak peduli membuatnya menjadi tersangka utama di mata polisi. Investigasi itu terus berlanjut walaupun detektif melihat semua petunjuk mengarah ke arahnya Marjorie. Marjorie begitu terobsesi untuk mendapatkan uangnya Jay, sehingga dia membuang tubuh mantan suaminya itu hanya beberapa kilometer dari rumahnya sendiri. Dia membutuhkan agar tubuh Jay itu ditemukan agar dia bisa mendapatkan sertifikat kematian supaya bisa mendapatkan harta warisan dari Jay. Berharap menemukan petunjuk, para detektif menggeledah dealer seninya Jay. Di sana mereka menemukan paket pisau jigsaw yang terbuka dengan 2 di antaranya yang hilang. Bilah yang tersisa konsisten dengan luka di tubuhnya Jay. Penuntut percaya kalau Marjorie yang bertanggung jawab atas pembunuhannya Jay. Polisi juga mencatat kalau Marjorie baru saja mengecat lantai garasinya dan mempercayai kalau disitulah dia membunuh suaminya. Detektif menggunakan catatan kartu kredit untuk melacak video rekaman CCTV toko yang menunjukkan Marjorie menggunakan kartu kredit mantan suaminya untuk membeli segulung kantong plastik hitam dan 2 kontainer galon. Salah satu wadah ternyata adalah wadah yang sama dengan tempatnya Jay ditemukan, dengan warna dan kode label yang sama. Polisi juga dihubungi oleh teman dekat Marjorie yang mengklaim kalau Marjorie sebelumnya pernah mengancam akan menembak kepala mantan suaminya itu. Dia juga mengatakan kalau dia akan membungkus tubuhnya dengan selimut dan meletakkannya di padang pasir. Dengan banyak bukti yang memberatkannya, polisi menangkap dan mendakwa Marjorie pada tanggal 6 Desember 2004, 6 minggu setelah tubuhnya Jay ditemukan. Persidangannya dimulai di akhir Januari 2009, dan di persidangannya itu Marjorie mengaku kalau dia tidak bersalah dan menuduh kalau Larry Weisberg yang menjadi kekasihnya saat itu adalah orang yang membunuh Jay Orbin. Dia mengklaim kalau saat Jay pulang itu, dia ketahuan sedang berselingkuh dengan Larry dan akhirnya mereka berdua terlibat argumen dan Larry membunuh Jay. Kemudian Larry mengancam Marjorie dengan nyawa putranya dan memaksanya untuk mengakui kejahatan itu. Namun Larry bersaksi di pengadilan Marjorie di mana dia mengatakan kalau dia tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu. Setelah persidangan yang panjang dan melelahkan yang berlangsung selama berbulan-bulan, juri memutuskan Marjorie bersalah atas pembunuhan berencana tingkat pertama, 2 tuduhan pencurian sejumlah $100.000 dan 2 tuduhan skema penipuan. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan tambahan hukuman 5 tahun penjara untuk setiap tuduhan lainnya. Dan saat ini dia menjalani hukumannya di penjara negara bagian Arizona di Perryville.
Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!